Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ella Nurita, saya CGP Angkatan 7 dari DKI Jakarta. Saat ini saya sedang berada di SD Negeri Pisangan Timur 18. Saya sedang bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Siti Juliati, yang pada kesempatan kali ini akan saya wawancarai berkenaan dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, sudah siap Ibu? Insyaallah. Bisa memperkenalkan diri dulu Bu? Baik. Perkenalkan, saya Kepala Sekolah SD Pisangan Timur 18, Bu Siti Juliati, SPD. Saya di sini membawahi sekolah regrouping dengan personil yang lumayan banyak. Baik Bu Ella. Terima kasih Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berhubungan dengan pengambilan keputusan ini. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi, tentunya kan di sekolahan tidak selalu berjalan mulus ya Bu ya. Pasti ada permasalahan, ada kasus-kasus yang tentunya kasus itu bisa jadi dilema bagi Ibu dalam hal etika, atau bisa jadi juga bujukan moral untuk pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Seperti kasus yang terjadi di kelas ya. Di kelas guru mengeluhkan tentang keberadaan anak yang seringkali tidak hadir. Saya akan menyarankan kepada guru tersebut panggilan pertama tidak diindahkan, kedua tidak diindahkan, segera cari tahu apa permasalahan anak ini sampai tidak hadir sering. Kemudian saya minta panggilan ketiga, biasanya langsung saya yang menandatangani dan yang memanggil. Nah, jika tidak hadir juga, guru tersebut harus hadir ke lokasi siswa tersebut. Ada apa sebenarnya permasalahannya? Nah, jika sudah diketahui permasalahannya, kemudian kita cross check, kita ajak baik-baik orang tuanya untuk kesini berbicara. Setelah diambil keputusan, misalkan karena ekonomi atau karena anak ini memang punya keterlambatan dalam belajar, maka kita akan bantu di sini. Baik. Tadi Ibu sampaikan bahwa ada suatu permasalahan ya, dilema bagi Ibu sebagai kepala sekolah, yaitu ketika ada guru yang menangani siswa di mana siswa tersebut sering banget tidak masuk sekolah. Ya. Nah, ini menjadikan dilema karena keputusan ini bukan hanya sekedar keputusan yang harus diambil oleh guru, tetapi juga ini melibatkan Ibu sebagai kepala sekolah ya Bu ya. Nah, di awal tadi Ibu sampaikan bahwa kasus ini sudah ditangani oleh guru dengan guru datang ke rumahnya, begitu ya Bu ya. Baik. Nah, lanjut di sini dengan adanya kasus seperti ini, apakah hal ini menjadi dilema bagi Ibu dalam hal etika? Sudah pasti. Sudah pasti ya Bu ya. Pasti, karena bagaimana kita harus tahu persis apa yang menjadi permasalahan anak ini sampai sering tidak hadir. Sering tidak hadir. Artinya Seperti, sudah beberapa kali ya Bu ya. Iya. Bahkan ada yang menghilang lah. Kasusnya seperti menghilang. Akhirnya saya minta, baik kalau memang demikian, ya, orang tuanya dipanggil ke sini buat pernyataan apakah mengundurkan diri atau untuk pindah ke satu tempat lain. Ya. Karena dengan demikian, kalau tidak teratasi akan mengganggu yang lain. Seperti kita kan setiap akhir semester harus melaporkan pelaporan kelas itu nilai siswa, otomatis kalau anak itu memang nggak ada sama sekali ini akan mengganggu. Iya. Iya betul. Nah selama ini ketika Ibu
melihat prosedur yang sudah dilakukan oleh guru, lalu ibu juga memanggil guru tersebut dalam penanganan siswa ini, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan dalam masalah-masalah yang seperti itu tadi? Ya, seperti yang tadi sudah saya katakan ya, bolehlah ya, eh, kita tegaskan karena biar bagaimana ini satu permasalahan juga di pendataan dapodik nantinya. Nah, selain daripada itu, biar pembelajaran buat yang lain. Pembelajaran buat yang lain, kalau absensi itu memang sangat berpengaruh. Itu kasus yang berkaitan dengan siswa dan guru. Nah, kadang-kadang ada kasus lain, kadang-kadang ketika kita sedang memberikan satu tugas kepada guru yang berkaitan dengan kegiatan yang harus diselesaikan, kadang-kadang ya ada juga sih yang pro dan kontra gitu. Makanya saya akan lebih sering mengajak mereka diskusi. Baik. Nah, maksudnya pro dan kontra itu seperti apa ya? Ya, kadang-kadang ada yang mendukung, ada yang tidak gitu. Nah, untuk penanganannya bagaimana Ibu? Dengan guru yang mendukung, lalu dengan guru yang tidak mendukung? Guru yang mendukung akan kita bisa langsung jalan. Bagi guru yang tidak mendukung akan kita ya berikan pencerahan lagi lah, apa maksud dari kegiatan yang akan kita laksanakan, dan kita akan beri tanggung jawab kepada dia untuk kegiatan yang lainnya. Oh begitu. Pada satu saat tertentu. Gitu. Baik Bu, bisa diceritakan kembali kira-kira secara spesifiknya langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan itu untuk permasalahan anak yang tadi itu seperti apa, dengan memanggil gurunya tadi diawalinya bagaimana, lalu dengan guru yang kontra terhadap kegiatan yang dilakukan sebagai program sekolah itu bagaimana? Dengan guru yang tadi ada permasalahan anak ya. Iya. Yang pertama ya Bu. Yang pertama ya seperti biasa kita kalau setiap hari itu ada doa bersama dulu, pagi itu doa bersama. Kita awali dengan yang misalnya penyemangat buat mereka pada guru-guru. Kemudian sore hari ketika kita akan pulang, kita akan saling sharing. Apakah ada kendala? Okay. Ya, apakah ada kendala hari ini di kelas mana? Gitu. Seandainya ada yang melaporkan, Bu, ternyata anak ini masih seperti kemarin-kemarin, seperti itu. Nah, terus untuk yang kegiatan yang guru yang kontra, pro dan kontra, sedapat mungkin saya akan bicara dari hati-hati. Jadi pakai rasa. Dari hati ke hati ya Bu ya. Jadi langkahnya tadi Ibu untuk yang kasus yang pertama di mana anak tersebut bermasalah di kelas dan ini melibatkan Ibu sebagai kepala sekolah, Ibu melakukan langkah-langkah dengan mengobservasi terlebih dahulu ya tentunya ya. Apakah di saat absensi dan penguatan motivasi kepada guru, lalu menanyakan kendala-kendala yang dihadapi oleh guru seperti itu sampai penanganannya tadi yang seperti Ibu jelaskan di awal. Lalu untuk yang guru yang kontra dengan program-program sekolah, tentunya Ibu tadi memanggil, lalu Ibu berkomunikasi dengan rasa ya. Jadi berkomunikasi secara intent ya, secara efektif dua arah begitu ya. Dan menurut Ibu, hal-hal yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah ada hasilnya Bu? Atau merupakan hal yang langkah efektif menurut Ibu untuk melakukan hal seperti itu? Ya, sejauh ini sih alhamdulillah, menurut saya sih sejauh ini alhamdulillah ketemulah titik temunya itu. Jadi nah titik temu yang seperti apa yang yang tadinya
uh, Untuk yang kasus pertama dulu Ibu. ada kejelasan kasus pertama itu anak ini akan dibawa kemana dan mau bagaimana gitu. Dan yang kasus kedua ada respon yang baik sehingga ya terbukalah maunya apa, nanti akan kita salurkan lagi. Oh, berarti untuk orang ini inilah kegiatan yang cocok. Nah, jadi tadi jalan keluarnya sudah dapat ya Bu ya, dengan melaksanakan pengambilan keputusan, hasil Ibu berdiskusi dengan guru, lalu Ibu sudah dapat peroleh hasil bahwa anak tersebut mau diapakan, mau bagaimana ke depannya, lalu tentang guru juga dengan langkah-langkah yang Ibu gunakan tadi sudah efektif, ternyata ada action gitu ya, ada perubahan respon yang positif dari guru itu untuk berubah. Nah, selama ini Bu, Ibu kan tadi ada hasil yang baik begitu ya, ada yang positif. Pernah nggak Ibu menemukan suatu tantangan ketika Ibu mengambil keputusan tadi? Jika saya terbentur, biasanya saya akan komunikasi dengan pengawas atau langsung satwa. Tapi pernah ya? Ya. Pernah Ibu menemukan kendala gitu ya, ini kok susah banget gitu ya, mau diapakan gitu? Misalkan ya diskusi lagi dengan orang yang emang lebih senior, atau dengan teman sejawat yang saya punya kasus seperti ini, gimana sih caranya nih gitu. Jadi adalah mau membuka diri, nanya sama yang lebih senior gitu. Oh gitu ya. Iya baik. Jadi terkadang memang ada juga tantangan ya. Artinya kendala yang dihadapi tidak selalu berjalan mulus ya Bu ya. Nah, permasalahan itu akhirnya Ibu memiliki inisiatif untuk bertanya kepada atasan langsung atau bertanya kepada teman sejawat yang Ibu anggap lebih senior. Ya. Begitu ya, lebih siapa tahu pengalamannya sama begitu ya. Iya. Oke baik. Nah, lalu Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu punya jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus? Misalkan, untuk anak ini kayaknya nggak bisa satu kali selesai deh, harus ada penyelesaian yang terus-terusan diulang-ulang. Atau untuk penanganan guru tersebut, si X ini nggak bisa deh dia meresponnya cepat, jadi harus penanganannya secara berulang-ulang. Situasional sih saya begitu ya. Ya. Jadi situasional ya. Nah, situasional yang seperti apa yang pernah Ibu jalankan? Itu dirasa masih perlu didampingi ya, terus kita dampingi gitu. Oh begitu. Ya. Jadi Ibu kalau misalkan ada masalah langsung menyelesaikan saat itu juga, atau menunda dulu pakai jadwal nanti aja bulan depan gitu? Oh enggak sampai berbulan gitu. Oh jadi? Saya lihat dulu, oh ini kayaknya emang harus cepat diselesaikan. Oh begitu. Jadi penyelesaian secara cepat ya, tapi perlu tepat juga ya. Iya. Tentunya mengandalkan prinsip-prinsip kebijakan dan keadilan ya Bu ya. Betul. Baik. Nah selama ini Ibu sebagai kepala sekolah tentunya kan tidak bergerak sendiri ya. Betul. Artinya ketika memutuskan itu banyak pertimbangan-pertimbangan dalam hal ini. Ada nggak sih seseorang atau faktor-faktor yang bisa memudahkan dalam membantu penyelesaian masalah Ibu dalam pengambilan keputusan? Alhamdulillah saya di sini punya wakil kepala sekolah ada 2. Yang satu memang udah senior lah di atas saya, yang satu memang masih agak muda, tapi dengan mereka saya bisa berkolaborasi kalau ada hal-hal yang memang saya perlu ada sama-sama kita pikirkan, kita kumpul bertiga, atau saya panggil teman lain yang memang menurut saya dia punya potensi untuk bantu cari jalan keluar. Selama ini bisa membantu? Alhamdulillah. Oh bisa membantu ya. Jadi adanya keberadaan wakil kepala sekolah Ibu? Ya. Keberadaan wakil kepala sekolah itu sangat membantu tupoksi kepala sekolah, bukan hanya dalam kegiatan sekolah, tetapi juga dalam pengambilan keputusan. Artinya Ibu nggak sendiri ya? Nggak sendiri. Teamwork, alhamdulillah teamwork di sini cukup bagus Bu Ella. Oh begitu. Alhamdulillah ya Bu. Nah kalau misalkan saya bandingkan ya Bu ya, atau saya sesuaikan sepadankan dengan bagaimana pengetahuan tentang pengambilan keputusan.
Tadi kita sudah berbincang lama, tentunya Ibu juga melihat kepada bagaimana keberpihakan kepada murid ya. Tadi ketika Ibu mengambil keputusan yang pertama tuh, kasus yang pertama tadi saya lihat Ibu memanggil kepada gurunya, wali kelasnya, ini masalahnya apa, lalu Ibu telisik ya bagaimana permasalahannya, lalu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan aksi selanjutnya bagi anak ini. Lalu juga dari penjelasan Ibu, saya lihat tidak keluar dari nilai-nilai kebajikan. Artinya betul-betul nilai kebajikan itu Ibu junjung tinggi. Adanya kesetaraan dalam hal ini, guru dipanggil tidak di depan teman yang lainnya, begitu ya Bu ya. Jadi dengan rasa tadi ya Bu ya, jadi masih tetap mengedepankan nilai-nilai kebajikan, dan tentunya yang sudah dilakukan oleh Ibu ini berhubungan dengan tanggung jawab Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, kesimpulannya dari kasus yang tadi Ibu sampaikan, saya bisa telaah yang pertama itu ada hubungannya dengan justice dan versi mercy. Artinya keadilan berbanding dengan kasih sayang. Jadi di mana kasus yang pertama di sini justice, adanya keadilan. Ibu harus berbuat adil, mengadilkan anak murid ini harus sama posisinya dengan anak-anak yang lain. Artinya peraturan bagi anak lain berlaku bagi anak ini, sehingga perlu tahu ini kemana anak ini, kenapa hilang begitu ya. Itu dalam hal justice. Tapi dari satu sisi lagi, Ibu juga menelisik ini ada apa dengan anak tersebut. Ternyata ada masalah-masalah di rumah, dan tentunya perlu dukungan moral dan kasih sayang Ibu sebagai kepala sekolah. Di situ berbenturan ya Bu. Satu sisi antara keadilan bagaimana harus ditegakkan. Yang kedua, kita pun sebagai manusia kasihan dengan anak itu. Jadi pengambilan keputusannya betul-betul harus didasari dengan dua hal tadi. Nah, lalu kalau misalkan saya lihat yang berhubungan dengan kasus guru, ini berhubungan dengan kebenaran versi loyalitas. Betul ya Bu? Ibu sebagai kepala sekolah inginnya semua guru itu melaksanakan tupoksi sesuai jalurnya, betul, sesuai aturannya, begitu ya Bu ya. Tetapi karena dia kontra, melawan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dicanangkan oleh Ibu, itu berbenturan dengan loyalitas dia sebagai guru. Dan tentunya tadi Ibu sudah memutuskan pengambilan keputusan secara bijaksana dengan memanggil guru tersebut dengan penuh rasa, begitu ya. Dua pihak saling berkomunikasi sampai akhirnya ada urun rembuk. Ada kata-kata kesimpulan akhir dari guru tersebut. Nah, kiranya Bu, Ibu guru yang tadi maksudnya guru-guru yang tadi sudah Ibu berikan action secara bertanggung jawab dari keputusan Ibu, apakah dia menerima? Alhamdulillah sih menerima ya. Terus ada perubahan sikapnya? Ada. Nah, mohon maaf, perubahan sikapnya ini buktinya seperti apa Bu, evidennya? Dengan dia mendukung kegiatan berikutnya yang saya berikan tanggung jawabnya kepada dia. Artinya kalau misalkan saya amati lagi, yang pertama tadi siapa tahu dia bukan tidak mendukung secara full, tetapi memang merasa dia bukan bidangnya. Ketika diberikan tugas dan tanggung jawab yang lain, ternyata dia ada keinginan tidak fashionnya mungkin. Betul ya, bukan fashionnya, begitu ya Bu ya. Baik Ibu, tentunya di dalam hal ini tadi saya lihat ya dari cara berpikir ketika Ibu melaksanakan pengambilan keputusan, ini bukan didasarkan pada hasil akhir ya, bukan didasarkan juga pada rule, tetapi didasarkan pada care base, pada kepedulian ya, pada tingkat kepedulian Ibu sebagai kepala sekolah yang peduli terhadap siswa dan peduli juga terhadap keberadaan guru di sini sebagai bawahan Ibu, begitu ya Bu ya. Baik Ibu, sudah cukup kiranya wawancara yang sudah saya berikan. Nah, terakhir tentunya dengan kita ngobrol banyak ya Bu ya, panjang lebar dari kasus-kasus ini, ada tidak pembelajaran bagi Ibu yang bisa Ibu petik dari tadi menyampaikan kasus-kasus, lalu bagaimana proses dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dari obrolan kita? Pembelajarannya ya menghadapi
personal orang-orang itu memang tidak mudah ya Bu Ella. Tetap kita harus melihat sejauh mana orang itu juga care ke kita gitu. Jadi ya sekali lagi kita hanya yang lebih gimana gitu. Jadi betul-betul harus care lawan care. Iya. Kita peduli, mereka pun harus peduli Iya. gitu ya. Jadi win-win solution ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, terus dari yang kita bicarakan Bu, ada nggak yang Ibu petik nilai positif? Sangat banyak. Jadi paling tidak ini merupakan satu catatan yang memang harus mestinya ada di tertulis gitu ya buat saya. Jadi juga jangan hanya actionnya saja, tetapi mestinya ada di bukukan dan buat refleksi. Oh begitu. Jadi ada sedikit pengetahuan yang bisa digunakan oleh Ibu sebagai kepala sekolah untuk merefleksi ya. Ya. Jadi harus bagaimana Ibu gitu ya. Ya. Alhamdulillah berarti kehadiran saya ada manfaatnya, insya Allah jadi pembelajaran. Walaupun Ibu sebenarnya sudah di sini jadi kepala sekolah, di sini sudah berapa lama Ibu? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir Sebelumnya September di- nanti. Saya di Pulau Gadung 9. Oh, program 9. Baik, demikian wawancara yang telah saya lakukan bersama Ibu Siti Juliati, Kepala Sekolah dari SD Negeri Pisangan Timur 18. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.